Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Antum lihat halaman yang ke-342 bagian bawah itu. Kata beliau, "Wa minal ulama man ankara al-Qur'an mutlaqa." Ini sudah kita baca kemarin ya, bawahnya itu ya. Jadi kesimpulannya, para ulama beda pendapat mengenai Qur'an, mengenai undian. Ada yang mengatakan haram, enggak boleh ada undian mutlak gitu. Ada yang mengatakan boleh undian selama tidak ada barakallahu fikum perjudian di dalamnya. Paham ya? Kalau ada perjudian, taruhan atau yang semisalnya itu dilarang. Perlombaan barakallahu fikum, seperti contohnya lomba lari atau yang semisalnya. Kalau ada satu orang ngasih hadiah, paham ya? Satu orang ya, bukan urunan, satu orang diperbolehkan. Tapi nanti kalau yang lomba itu ikut bayar, paham ya? Nanti kemudian yang menang dapat hadiah, terus yang kalah dirugikan situ, itu enggak diperbolehkan. Paham belum? Lomba renang, satu orang yang ngomong, ayo si A sama si B, balapan renang, siapa yang menang dapat hadiah. Yang bayar cuma satu orang aja, yang ngasih hadiah, enggak masalah, karena yang kalah pun enggak rugi dia, enggak keluar modal kan? Paham ya? Yang menang dia untung kan dapat hadiah. Paham ya? Yang dilarang itu nanti yang ikut serta di itu rugi kalau kalah itu loh. Paham belum? Biasanya kan kalau orang-orang yang awam dari ilmu kan kalau balapan atau kalau istilahnya apa? Istilahnya barakallahu fikum perlombaan itu kan bayar. Bayar dulu, ikut bayar. Nanti kalau kalah uangnya hilang, ya enggak? Nah, itu yang dilarang. Taruhan namanya. Paham ya? Itu dihindari. Kita lihat sini. Misalu ma kharajat fihi al-qur'ah makhdhul maisir. Contohnya barakallahu fikum undian yang keluar dari apa? Keluar dari perjudian, maksudnya diperbolehkan. Rajulan mustarikan fi hububin. Dua orang berserikat dalam masalah biji-bijian. Paham ya? Dua orang berserikat masalah biji-bijian. Maksudnya nanam kemudian bagi hasil nanti. Nanam kemudian bagi hasil. Nanam kemudian bagi hasil. Kita lihat sini. Wasyarikah nisfan. Masing-masing bagian yang akan disebutkan tersebut yang akan dibagi. Barakallahu fikum dibagi dua, nisfan. Dibagi setengah-setengah maksudnya. Fakta sama hadil hubub ala sulusin wa sulusain. Kemudian apa? Biji-bijian tersebut dibagi apa? Dibagi sepertiga dan 2/3. Dibagi sepertiga dan 2/3. Wa qala, kemudian mereka berdua mengatakan nuridu an nukhrij sahma ahadina bi Qur'ah. Kalau gitu ini sudah ditetapkan transaksi bisnis biji tadi, biji-bijian. Taruhlah padi lah atau jagung. Padi atau jagung. Sudah ditetapkan, antum nanti bagiannya sepertiga. Ana bagiannya 2/3. Sudah ada ketetapan itu. Kalau sudah ada ketetapan enggak boleh di Qur'ah. Enggak boleh diundi lagi. Karena kalau diundi nanti ternyata yang dapat jatahnya sedikit, kok dapat banyak, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan situ. Nah, itu haramnya. Paham belum? Kecuali kalau bagiannya sama, setengah-setengah. Bingung ini bagaimana ini? Ya punya siapa yang satunya ini misalkan? Lain lagi pembahasannya, tapi kalau ini kan sudah ditetapkan. Satunya sepertiga, satunya berapa? 2/3. Nah, enggak perlu diundi lagi. Sudah jelas kan? Yang mengelola taruhlah 40%, yang mengelola 60%, ya enggak? Kemudian yang tanam modal, yang ngasih modal karena dia cuma modal tok. Paham ya? Dia 40%. Nanti kalau pas hasil, perlu enggak diundi? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hasilnya sudah ditetapkan. Nanti kalau diundi ternyata apa? Yang 60 jatuh kepada orang yang punya modal. Nanti yang apa? Yang mengelola bingung. Wah, ana seharusnya dapat 60 malah dapat 40. Merasa dirugikan di situ. Makanya kalau sudah ditetapkan seperti ini enggak boleh di Qur'ah karena apa? Enggak ada iltibas, enggak ada kesamaran gitu loh. Paham belum? Qur'ah diundi itu kan kalau tersamarkan itu enggak bisa dikuatkan mana yang berhak. Kalau ini kan jelas. Paham ya? Nah, ngasih modal tak kasih 3,5 juta nih. 3,5 juta antum kelola ya. Ya, karena antum yang kelola, antum 60%, ana 40%. Jelas enggak dengan pembagiannya? Jelas enggak? Jelas. Ketika panen diundi yo. Nanti yang
Keluar 60 siapa, yang keluar 40 siapa diundi. Nah, setelah diundi ternyata apa? Ternyata yang seharusnya pengelola tadi dapat 60% karena diundi, ternyata jatuh apa? Menang undiannya ke yang apa? Yang punya modal. Akhirnya kasihan dia, dirugikan situ, enggak diperbolehkan. Paham enggak? Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau udah jelas bagiannya enggak perlu diundi lagi. Enggak perlu diundi lagi. Na'am. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum wa qala nuridu an nukhrija ma hadina bi Qur'an. Kami ingin mengeluarkan bagian salah satu di antara kami dengan Qur'an diundi. Fa hadza haramun la yajuz, ini haram enggak boleh. Li'annahu yu'addi ila an yakuna ahaduma ghariman wasani ghaniman, ini syahidnya. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan menghantarkan salah satu keduanya nanti apa? Imma ghanim imma gharim. Akan menghantarkan imma ada yang ghanim. Ghanim itu yang apa? Yang beruntung, ada yang gharim yang dirugikan. Ya enggak? Yang kalah kan rugi. Seharusnya dapat bagian besar, malah karena diundi dapat bagian kecil. Fayakunu hadza haraman. Allah musta'an. Maka ini haram. Lakin law qasamna hadhihi hubub niswain. Tapi kalau biji-bijian ini dibagi dua, niswain, setengah-setengah, setengah kental berapa kilo? 50 kilo setengah. Nah, berarti kan sama. Si A dapat bagian sama, B juga dapat bagian sama. Wa qulna na'khudh bil Qur'an jaza. Kalau ini boleh. Antum pilih yang mana? Ana karung yang merah. Ana karung yang hijau, bingung. Padahal sama-sama 50 kilo. Nah, diundi. Oh, berarti antum dapat karung yang merah. Enggak masalah. Karena nilainya sama itu loh. Kalau yang dilarang tadi kalau beda. Kalau beda kan jelas, ngapain diundi lagi? Kalau udah jatahnya udah jelas. Paham belum? Paham insyaallah ya? Na'am. Li'annahu la tamyiza bi anna hadha nisfa li fulan aw li fulan, karena enggak ada tamyiz, enggak ada pembedaan di sini. Setengah ini untuk si fulan atau si fulan itu loh. Illa bil Qur'an, kecuali dengan undi. Walam takhruj al-Qur'ah makhrajal maisah, di sini apa? Naam, undian sini tidak apa? Tidak keluar mengarah kepada perjudian, tidak. Naam. Tambah dikit lagi. Wa min amsilati ma tajri fihi al-Qur'ah la wajhin jaiz. Termasuk contoh yang terjadi Qur'ah undian tapi diperbolehkan. Malau tasyahhara rajulan fil adzan, ini. Kalau seandainya ada dua orang Na'am barakallahu fikum. Jadi contoh yang sekarang apa diperbolehkan dalam masalah Qur'ah ini. Kalau ada dua orang berselisih masalah adzan, dua-duanya suaranya bagus sekali. Si A suaranya melingking, si B suaranya melengkung. Paham ya? Ya suaranya sama bagus lah ini ya, suaranya keras, kemudian lantunannya juga tinggi gitu ya. Nah, dibedakan sulit pokoknya. Ini si A atau si B yang jadi muadzin ya, kira-kira kita lihat. Walaisa ahadumal muadzin ratib. Na'am. Padahal di antara keduanya tidak ada apa? Tidak ada muadzin tetap. Muadzinnya tetap tidak ada di situ. Muadzinnya tetap tidak ada. Terus bagaimana? Fasta'radna ada'ahum lil adzan. Kemudian kami menyodorkan, menawarkan untuk menunaikan apa? Kedua-duanya agar menjadi muadzin lil adzan. Wa wajadnahuma sawa. Kemudian kami jumpai dua-duanya sama. Suaranya sama-sama apa? Indah, kemudian suaranya keras, jelas, dua-duanya. Sulit dibedakan itu loh. Nah, kita lihat. Nah, barakallahu fiik. Au mutaqaribain, atau mirip, dua-duanya mirip. Fa innana huna nuqri' bainahuma. Di sini barulah kita undi. Paham ya? Satunya Mahmud namanya satunya Humaid. Enggak ada di sini namanya ya. Satunya Mahmud, satunya Humaid. Suaranya sama-sama masyaallah. Paham ya? Kemudian mau disuruh jadi muadzin yang mana itu bingung gitu loh. Qur'ah. Nah, Qur'ah pakai kertas enggak masalah. Kertasnya dua kertas, satunya tulisannya Humaid, satunya Mahmud. Jangan Muhammad. Jangan Soleh. Karena yang ingin diundi dua orang gitu loh. Antara Humaid dan Mahmud. Kertasnya di linting-linting ini. Kemudian enggak usah pakai botol, pakai tangan gini aja. Pakai tangan gini, nomor satu buka, Mahmud ternyata dapat, dia dan muadzinnya. Paham cara ngundinya? Tahu caranya ya? Itu diperbolehkan. Karena sama-sama apa? Sama-sama enggak terbedakan. Nah, satunya suaranya melingking, satunya apa tadi? Melengkung. Perlu diperhatikan itu ya. Ini contohnya seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, fa in kana ahaduhuma arjah minal akhar imma bis-shaut wa imma bil ada wa imma bi ikhtiyaril jiran. Nah, yang penting kalau ternyata salah satu di antara keduanya itu lebih kuat daripada yang lain, berarti dua ini ada yang lebih kuat, suaranya lantang, satunya suaranya lemah,
Ima dalam masalah menyampaikan adzan atau dengan pilihan tetangganya. Sudah dipilih, kuat dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi sudah ada sesuatu yang menguatkan situ enggak perlu di Qur'ah. Fa innana la nahtaj ila Qur'ah. Jadi enggak perlu di Qur'ah. Paham ya? Karena sudah terbedakan itu. Suaranya satunya masyaallah lantang, keras, panjang misalkan. Panjang dalam artian ya sesuai dengan nah barakallahu fikum makharijul huruf dan juga syariat. Nah, kalau panjang-panjang sekali jangan. Li'anna ahaduhuma li'anna ahaduhuma tamayyaza 'anil akhar. Dikarenakan salah satu di antara keduanya terbedakan dari yang lainnya. Wastaratna fil bait min ghairi maizin. Di dalam pantun disyaratkan bahwasanya yang tidak bisa terbedakan baru di Qur'an. Fa in kana li ahadihima tamayyuzun. Kalau seandainya salah satu di antara keduanya itu ada pembedanya, fa innahu la qur'ata wa yu'khad bil afdal. Maka enggak perlu di Qur'an, diambil yang afdal. Satunya adanya Allahu akbar, Allahu akbar. Satunya Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang akbarnya. Artinya ada lain. Artinya ada lain itu ya. Nah, berarti yang pertama itu sudah tahu hukumnya. Karena kalau dipanjangkan artinya lain, beduk nantinya nih. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau terbedakan baru ya, tidak boleh di Qur'an. Tapi kalau enggak terbedakan baru di Qur'an. Kita lihat sini. Li'annana law ajraynaha wa kharajat wa khurijat li adna kana dzalika khiyanah haitsu wallaina man ghairuhu ahaq minhu. Penting ini. Karena kalau kita menempuh cara Qur'an undi ini, ternyata yang keluar ternyata orang yang suaranya lemah dan rendah tadi itu, maka ini pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Kita menyerahkan kepada orang yang apa? Yang dia tidak berhak. Paham belum? Yang berhak adalah yang suaranya pas, bagus tadi itu yang barakallahu fiikum, yang dia berhak untuk apa? Untuk jadikan muadzin. Malah kita karena lakukan Qur'an tadi malah yang dapat orang yang suaranya lemah tadi. Paham salah nih ya? Jadi Qur'an kapan dilakukan Qur'an? Kapan dilakukan Qur'an diperbolehkan? Kalau tidak terbedakan antara dua perkara yang sama atau tiga perkara yang sama sehingga tidak bisa dikeluarkan kecuali harus dengan Qur'an, maka dengan Qur'an. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.